Episode 17, pulang pagi, untuk kegiatan yang lebih seru. Mentari pagi bersinar cerah, menghangatkan bumi setelah dinginnya malam. Langit biru yang bersih terhampar luas, dihiasi gumpalan awan putih yang bergerak pelan. Seorang gadis mengendarai sebuah sepeda listrik, menarik tuas gas sepedanya dengan mantap. Rambutnya yang digerai terlihat berkibar mengikuti hembusan angin. Ia mengenakan sepatu hitam dan kaos kaki putih selutut, melengkapi penampilannya yang rapi. Senyum tipis tersungging di bibirnya saat dia melewati deretan pohon rindang dan burung-burung tampak berterbangan. Suara roda sepeda listriknya yang halus berpadu dengan kicauan burung, menciptakan simfoni pagi yang menenangkan. Ia menikmati setiap detik perjalanan menuju sekolah, menyambut hari yang baru dengan penuh semangat. Rizkia Anindita merasa hari-harinya di SMA Antartika semakin menyenangkan. Kehadiran Raffi dan Wina dalam masa MOS ini mampu menghalau rasa canggungnya untuk memulai hidup baru di kota besar. Masa MOS jadi terasa semakin menyenangkan dan penuh warna. Begitu selesai memarkirkan sepeda listriknya di halaman parkir, Rizkia segera melangkahkan kaki menuju halaman taman tunggu seperti biasanya. Dan di sana, Wina sudah duduk bersama Raffi menunggu kedatangannya. Tak lama, suara speaker terdengar mengumumkan agar para murid baru berkumpul di lapangan upacara. Rizkia, Wina dan Raffi pun melangkah bersama menuju lapangan upacara. Di tepi lapangan upacara, beberapa kakak OSIS sedang bekerja sama membangun sebuah panggung. Dendra berdiri di depan panggung yang belum jadi dan berseru menggunakan speaker portable bahwa kegiatan hari ini kosong dan akan diganti besok dengan kegiatan yang lebih seru, yakni acara api unggun, sehingga akan ada acara menginap satu malam di sekolahan. Semua murid baru hanya diminta untuk melakukan kerja bakti. Setelah itu pulang. Semua murid baru bersorak-sorai mendengar informasi tersebut. Mereka semua pun segera melakukan kerja bakti. Di tempat lain, Tuan Bagas sedang mendengarkan penjelasan seorang dokter, bahkan di sini, di luar negeri. Reza dinyatakan sangat sehat. Namun, ada informasi baru bahwa kemungkinan masalahnya adalah psikologis Reza. Setelah keluar dari ruangan dokter, Tuan Bagas duduk bersama Pak Satria dan Reza di sebuah kamar rawat inap. Tuan Bagas segera menelpon Dokter Aldi. "Gimana, Gas? Hasilnya? Kirimkanlah padaku hasil pemeriksaannya," tanya Dokter Aldi. Tidak sabar menunggu. "Hasilnya sama saja, Di. Bahkan dokter di sini menyarankan untuk ke rumah sakitmu, menemui Dokter Frida," jawab Tuan Bagas. "Frida, dia ahli kejiwaan, Gas. Apakah mereka menyatakan kejiwaan Reza terganggu?" tanya Dokter Aldi. "Begitulah katanya." "Gue juga bingung, Di. Sungguh, sekarang aku yang syok mendengar hal itu. Anak gue, Di," kata Tuan Bagas, tercekat, dan sesaat teringat di sana ada Reza. "Gue sampai lupa akan hal itu, maafin gue, Gas. Gue lupa kalau Reza dulu memang ada masalah psikis. Tapi seingatku, lu bilang sudah sembuh total," kata Dokter Aldi. Merasa sangat bersalah. "Gak apa-apa, Di, jangankan lu. Gue sendiri pun lupa, karena dia sudah lama baik-baik saja," kata Tuan Bagas. "Yang gue gak paham, lu gak pernah cerita masalah apa yang dialami Reza sebelumnya. Setiap gue tanya, lu selalu menghindari. Sehingga ketika tiba-tiba terjadi seperti ini, gue pun tidak bisa mengira-ngira apa sebabnya," kata Dokter Aldi. "Lain kali saja, Di, saat gue merasa sudah siap untuk cerita. Kejadian ini sudah lama. Lu belum balik ke negeri awan. Jadi kalaupun gue mau cerita, pasti panjang. Dan kita sama-sama belum ada waktu santai berdua. Jadi, gua belum ada kesempatan cerita," kata Tuan Bagas. "Kan kita sering ketemu selama ini. Alasan saja lu, Gas," kata Dokter Aldi. "Selalu ada Rika, kalau nggak gitu Reza kan, Di. Waktu kita benar-benar berdua, nggak pernah ada," kata Tuan Bagas. "Lah, kalau gue kan selalu ada di sini. Dan pula, kapanpun dimanapun gue selalu ada waktu buat lu, Gas. Gue siap dengerin semuanya," kata Dokter Aldi. "Nantilah, sekalian gue antar Reza temui dokter lu yang direkomendasikan dari sini. Gue cerita ya," kata Tuan Bagas. Kembali ke SMA Antartika.
David, Dendra, dan Ali sedang berdiskusi. Gak ada Reza. Tiba-tiba usulan siapa acara api unggun ini? Tanya David. Reza yang suruh. Gue cuma menjalankan perintahnya aja. Jawab Dendra. Reza, kok dia nggak ada bilang sama gue? Kata David. Waktunya megang HP nggak ada. Makanya, dia langsung ke gue. Ke elu juga nggak akan ada hasilnya. Suka seenaknya melangkah tanpa persiapan. Kata Dendra. Emang lu udah ada persiapan? Tanya Ali. Adalah. Makanya habis anak-anak pulang, kita rapatkan dulu. Dana masih ada kan, Fit? Tanya Dendra pada David. Butuh berapa? Anak dokumentasi udah minta kamera dari 2 bulan lalu, belum gue kasih. Kata Reza suruh kelar acara puncak MOS, baru boleh misah dana untuk yang lain. Kata David, kalau Reza udah bilang gitu, berarti acara api unggun ini pun sudah masuk dalam agendanya. Cuma, karena sakit, jadi lupa dia bahas sama kita. Oke lah kita lanjutkan, berarti dana sudah bisa dipastikan cukup. Reza nggak pernah salah perhitungan dia mah, kata Dendra. Iya dong, calon bos gue dilawan. Kalau nggak sebegitu bagusnya nggak akan menjabat terus dia. Sampai nggak ada celah satupun dari anggota OSIS buat protes. Semua selalu matang dan lancar kalau di tangan Reza, kata David sombong. Ya sudah, awasi anak-anak baru. Gue mau cek email yang dikirim Reza nih, kata Dendra. Ketika melihat layar notifikasi di ponselnya menunjukkan Reza mengirimkan email. Tak lama, semua anak baru sudah terkumpul di lapangan upacara lagi. Dendra, dengan penuh wibawa menjelaskan semua susunan acara untuk besok, dan meminta semua anak baru melakukan persiapan sendiri di rumah untuk keperluan besok. Dia juga menyampaikan himbauan bagi yang punya alergi atau penyakit lain yang berhubungan dengan udara malam hari, api, dan teriakan malam hari. Harus mempersiapkan diri. Apabila merasa tidak yakin, diminta tidak usah datang. Lusa saja membawa surat keterangan dokter, semua persis sesuai arahan Reza. Dendra menyampaikannya dengan sangat baik, dan para murid baru pun segera bubar dari barisan masing-masing.